Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 20-22 yang berbunyi, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah rindu dan berharap dapat memuliakan Kristus. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih dari Rasul Paulus atas segala kasih karunia Tuhan Yesus yang telah memilih memanggil dia untuk diselamatkan, untuk juga menjadi pekabar Injil keselamatan itu bagi orang bukan Yahudi. Sesungguhnya apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu adalah supaya bangsa-bangsa mau menerima keselamatan dan di dalam serta melalui Yesus Kristus saja boleh terjadi. Di dalam kehidupannya untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus, dapat dikatakan bahwa kehidupan Rasul Paulus sangat dekat dengan kematian. Sering dia mengalami hidup yang dipenjara, disiksa, dikejar untuk ditangkap dan dibunuh. Meskipun demikian, Rasul Paulus menyatakan imannya bahwa hidup untuk Kristus, mati saat bertugas untuk mengabarkan Injil keselamatan itu adalah keuntungan baginya. Jadi dia sama sekali tidak takut mati untuk mengabarkan Injil. Tetapi kalau dia masih Tuhan izinkan hidup di dunia ini, maka dia akan tetap bekerja untuk melayani Tuhan dan menghasilkan buah. Kiranya kita juga mau untuk mencontoh meneladani sikap hidup dari Rasul Paulus ini, yang selalu mau bersyukur, berterima kasih yang diberlakukannya melalui kehidupan setiap hari, supaya mensyukuri akan cinta kasih Tuhan yang sudah memilih kita, memanggil kita untuk senantiasa sadar menjadi ujung tombak pemberita Injil keselamatan Tuhan Yesus itu bagi orang lain yang belum menerima dan mengenal Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Maka hendaknya kita juga mau bertekad seperti apa yang telah dicontoh teladankan Rasul Paulus, bagaimana dituliskan di dalam Filipi 1 ayat 21-22 ini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi apabila aku hidup di dunia ini berarti bekerja untuk memberi buah. Apabila kita sadari betul bahwa kehidupan yang diperuntukkan bagi Kristus Yesus Tuhan kita ini, maka berarti kita mau menyerahkan seluruh aspek dari hidup kita ini untuk berkarya bekerja melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Supaya dengan demikian nama Tuhan Yesus saja satu-satunya yang memang layak untuk disembah, dipuji, dan dimuliakan. Lewat aktivitas kehidupan kita sehari-hari, lewat tutur kata, sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas memberikan dorongan kepada kita, orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus, agar kita selalu menyatakan rasa syukur terima kasih kita dengan tujuan untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari dalam seluruh aspeknya. Oleh sebab itulah maka hendaknya kita sebagai umat milik Tuhan untuk tetap tinggal berada di dalam Kristus dengan cara mau menaati segala apa yang diperintahkan menurut kebenaran firman-Nya dan yang sesuai dengan apa yang menjadi rencana keselamatan kekal melalui hidup kita sampai kelak kita akan berada pada tempat yang sudah disediakannya itu.
Karena dalam suasana untuk memperingati hari turunnya Roh Kudus, maka kita harus tetapkan diri kita bagaimana kita mau dipakai untuk menjadi pelaku firman-Nya. Biarlah dengan demikian supaya kita dimampukan berbuah banyak atau mau menjadi saluran berkat keselamatan bagi orang lain, supaya mereka juga boleh menikmati segala sesuatunya demi pujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan, Raja dan Kepala gerejanya. Ingatlah akan apa yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Tuhan Yesus menegaskan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh selalu sangat merindukan dan berharap bahwa dalam segala hal hidup kami ini tidak akan beroleh malu, tetapi seperti sedia kala ketika kami dipanggil dan dipilih untuk menyatakan pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang layak dipuji disembah. Itulah kerinduan kami Bapa. Kami ingin serahkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan hidup kami sekarang ini, terutama ketika kami dalam kelemahan fisik kami, akibat juga kelemahan rohani kami yang sering kurang dekat dengan-Mu sehingga rentan terhadap gangguan sakit penyakit jasmani kami itu. Tolong Tuhan supaya kami dapat dipulihkan dan disembuhkan, karena segala kuasa iblis yang selalu membisikkan hal-hal yang memang untuk memberontak kepadamu dengan tujuan supaya kami lepas dari iman percaya kepada Kristus, pasti Tuhan akan menolong kami dan tidak membiarkan kami untuk berada dalam kekuasaan iblis itu. Maka sambutlah harapan dan doa kami Bapa. Kami percaya Tuhan mau sambut dan kabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.